Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, berjumpa lagi di ibadah online kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Nya bagi kita sampai hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kita percaya bahwa di situasi apapun, Tuhanlah perlindungan dan gunung batu kita. Mari saya ajak kita semua untuk menaikkan satu lagu pujian dari KJ 440 di Badai Topan Dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah melalui Zoom ya Bapa. Kami mau berterima kasih juga kepadamu atas setiap penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan perlindungan-Mu bagi hidup kami sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, agar ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini, agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari saya ajak kita untuk menaikkan satu pujian dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Anak-anak sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ketika saat ini kami dapat berjumpa melalui media yang dapat kami gunakan ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kami dengan kesehatan dan kebaikan sampai saat ini. Dan ketika kami mau menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, Tuhanlah yang hadir menguasai hati setiap kami agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dengan benar sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini dari Yesaya pasal 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 25 ayat pertama sampai ayat 29, saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat terkering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ya mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah alkisah tentang seorang raja yang memiliki seorang menteri yang selalu mengatakan segala sesuatu itu baik. Kalau ditanya pendapatnya tentang sebuah peristiwa, maka menteri ini akan selalu menjawab, itu baik. Dia selalu saja mengatakan baik walaupun dalam keadaan yang berat sekalipun atau yang susah. Ya. Satu ketika mereka sedang makan malam bersama raja dengan para menterinya, lalu raja memotong buah apel, mengupas kulitnya. Dan ketika mengupas itu ternyata jari raja terpotong pisau yang cukup tajam. Ketika terpotong pisau otomatis berdarah keluar. Lalu raja bertanya pada menterinya ini, dengan tangan saya, jari saya yang terpotong ini, bagaimana menurutmu Pak Menteri? Lalu kata menteri itu, saya rasa itu baik untuk raja. Bagaimana perasaan raja ketika dikatakan tangannya yang terpotong itu, jarinya terpotong itu dikatakan baik? Marahlah dia. Dia katakan, apa kamu bilang? Ini baik, ini jariku terpotong loh, berdarah, kok kamu bilang baik? Ya menurut saya itu baik untuk raja.
Ini karena membuat raja marah, akhirnya raja pun menyuruh pengawal, tangkap dia, penjarakan. Raja tidak bisa terima pendapat menterinya ini. Lalu di penjara, raja menengok, mendekati menterinya lalu bertanya, "Bagaimana sekarang setelah kamu di penjara? Menurutmu apa yang terjadi padamu ini?" Kemudian menteri itu menjawab raja, "Menurut saya ini baik untuk saya." Wah, kaget raja ini karena situasinya dia di penjara, dia bisa tidak bebas lagi. Ditangkap karena kesalahannya menurut raja telah mengatakan tangannya, jarinya yang terpotong itu baik. Raja sangat marah kepadanya dan heran dengan menterinya ini sehingga dia merasa, aduh, saya seperti salah pilih menteri ini karena sepertinya dia bodoh atau entahlah pendapatnya terlalu terhadap segala situasi itu begitu terlalunya. Kemudian satu hari raja pergi berburu ke hutan. Ini daerahnya masih anta beranta ya. Jadi dia pergi berburu bersama menteri yang lain. Naik kuda. Menteri yang lain ini tidak begitu pandai naik kuda, menunggang kuda. Sementara raja cukup pandai menunggang kuda. Jelas menterinya ini ketinggalan terus. Sampai akhirnya raja sudah melesat sendirian, sang menteri masih di belakang, ya. Kemudian ketika dia melesat ke hutan, dia ditangkap oleh sebuah suku primitif yang memang ada di pedalaman hutan tersebut, suku yang masih sering memberikan persembahan korban manusia yang untuk dibakar, untuk dipersembahkan kepada berhala. Kemudian raja ini, mereka tidak tahu bahwa yang ditangkap ini raja, lalu dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi korban persembahan, ya. Nah, begitu dipersiapkan, ternyata jari raja ini ada luka, terpotong, kan? Ini kalau ada luka begini tidak sempurna korbannya. Lalu ketika melihat kondisi raja ini, orang yang ditangkap ini, disampaikanlah kepada kepala suku, dikatakan, ini bagaimana? Ini bukan korban yang sempurna. Jadi rasanya tidak bisa kita jadikan korban persembahan. Oh, kalau begitu lepaskan dia, karena dia tidak layak untuk dipersembahkan. Dia tidak sempurna. Akhirnya raja pun dibebaskan, dilepaskan, dan dia bisa kabur, meninggalkan suku ini, dan dia sampai akhirnya pulang ke rumah, ke istananya kembali. Nah, di istana itu dia langsung datang ke tempat menteri yang di penjaranya. Tempat menteri itu dia bercerita kepada menteri itu, "Kamu tahu, saya tidak mengerti ketika engkau mengatakan jariku terpotong itu baik. Tapi saya baru saja mengerti. Karena ternyata justru karena jari saya terpotong, itu berarti saya tidak sempurna karena cacat, ada luka di situ. Saya tidak bisa menjadi korban persembahan yang sempurna. Jadi apa yang kau katakan baik itu benar adanya. Nah, sekarang bagaimana menurutmu?" "Ya, saya juga merasa ketika saya di penjara ini juga saya baik," kata menteri itu. "Kenapa kamu katakan masih baik?" "Ya, karena kalau saya tidak di penjara, pasti saya akan pergi berburu ke hutan bersama dengan raja. Dan kalau saya sudah berburu, pasti saya juga ikut tertangkap. Dan kalau saya tertangkap, mungkin saya yang akan menjadi korban persembahan itu. Karena saya tidak ada cacat, tidak ada luka, bisa dikatakan saya sempurna, dan mungkin saya sudah mati saat ini. Karena itu, saya di penjara ini, saya melihat ini baik semua." Ya, anak-anak sekalian, tidak banyak orang yang bisa mengatakan situasi yang buruk sebagai sesuatu yang baik. Tidak banyak dari kita yang mampu untuk mengucap syukur atau melihat sesuatu yang berat itu benar-benar sebagai sesuatu yang baik. Nah, kita mau belajar hari ini melihat dari Yesaya. Di dalam Yesaya 25 yang tadi sudah kita baca ini, Yesaya mengawali perikop ini dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Yesaya sangat menghayati akan rancangan Tuhan yang ajaib yang dikatakan sudah ada sejak dahulu. Di dalam hal ini kita melihat Yesaya benar-benar mengucap syukur atas rancangan Tuhan dalam kehidupannya, tapi juga dalam kehidupan bangsanya, bangsa Israel. Kita tahu bagaimana kondisi bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel mendapatkan serangan dari penjajahan dari bangsa lain, Babilonia.
Dan ketika dia dijajah itu, bangsa Israel bisa dikatakan menjadi reruntuhan. Tembok Yerusalem hancur, bait Allah juga hancur. Sebagian orang dibawa ke pembuangan dan kondisi mereka sangat lemah, begitu beratnya. Tapi kehancuran itu sesungguhnya ada dalam rancangan Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel berbalik kembali kepada Allah. Supaya bangsa itu bertobat. Supaya bangsa itu kembali berpengharapan kepada Tuhan Allah. Dan Yesaya mengajak umat Israel untuk mensyukuri apa yang telah dinyatakan Tuhan Allah itu kepada mereka. Karena pada saatnya nanti, bangsa itu akan dipulihkan. Pada saatnya nanti mereka akan melihat rancangan Tuhan yang begitu ajaib yang terjadi atas kehidupan bangsa itu, karena Tuhan benar-benar punya rencana besar bagi bangsa Israel. Itu sebabnya Yesaya mengajak umatnya untuk mengucap syukur atas rancangan Tuhan itu. Karena di tengah-tengah kelemahan mereka, di tengah kesusahan dan kondisi yang berat, Tuhan selalu hadir. Dikatakan Tuhan itu sebagai pelindung, pengungsian bagi orang lemah, tempat perlindungan dalam kesakan, tempat naungan. Dan dalam perlindungan Tuhan, maka kegagahan, kesombongan bangsa lain akan diruntuhkan. Jadi di tengah-tengah kemalangan, kesusahan mereka, Yesaya mengajak bangsa itu untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan rancangkan atas hidup mereka, sekalipun itu melalui kondisi dan situasi yang berat. Nah, apa yang diajakkan, yang dinyatakan Yesaya ini juga merupakan ajakan kepada kita saat ini. Saya yakin ketika kita harus mengikuti pelajaran jarak jauh di rumah, itu bukan hal yang mudah, ya. Anak-anak pasti mengalami banyak kesulitan dan situasi yang tidak terduga. Mungkin ada yang lampunya, listriknya putus, lagi online begitu, atau ada juga yang internetnya tidak stabil sehingga sulit terkadang mendapatkan sinyal yang baik. Ya, situasi yang tidak terduga ini memang karena kita tergantung pada media dan pada alat. Tapi kadangkala juga kita menghadapi kesulitan kan dalam belajar. Banyak hal yang memang lebih mudah dipahami kalau terjadi tatap muka. Tapi ketika kita harus belajar jarak jauh, mau tidak mau kita kan harus berusaha lebih, menggunakan segenap kemampuan kita dengan situasi yang ada. Tapi kita juga diajak apa? Untuk mengucap syukur dalam kesusahan kita saat ini. Mengucap syukur di tengah situasi yang berat saat ini. Mengucap syukur sekalipun kita sadar ini tidak mudah. Mengucap syukur karena kita percaya rancangan Tuhan indah bagi kita, selalu ada hal yang ajaib. Artinya, ketika kita harus mengalami pandemi ini, saya yakin tidak ada orang yang ingin menghadapi kondisi ini, mengalami ini. Nggak pernah terpikirkan bahwa kita akan mengalami ini kan. Tapi kita percaya ketika kita harus mengalami ini semua, bukan hanya kita kan, tapi seluruh dunia, pasti ada rancangan Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita. Rancangan yang ajaib, yang kita akan lihat. Mungkin saat ini sulit kita lihatnya, tapi saat-saat nanti kita akan melihat rancangan Tuhan yang besar itu. Karena apa? Sebelumnya Tuhan sudah terus-menerus menunjukkan kasih setianya dalam setiap rancangannya bagi kehidupan kita, bukan? Maka sepatutnya ketika kita harus mengalami ini, mari kita tetap mensyukuri. Di tengah kesusahan dan kemalangan kita, mungkin bersyukur untuk apapun yang Tuhan nyatakan. Hanya dengan demikian, kita baru bisa melihat apa sih yang Tuhan nyatakan, kebaikan apa yang Tuhan perlihatkan, sehingga kita dapat tetap melihat apa yang terjadi saat ini sebagai situasi yang baik. Bersyukur bahwa kita mengalami situasi ini di mana media sosial atau juga internet sudah cukup berkembang. Bayangkan kalau pandemi ini terjadi ketika kita belum punya sambungan internet, betapa luar biasanya sulit kalau kita harus mengikuti pelajaran di mana kita tidak punya media yang bisa kita gunakan. Bagaimanapun juga kita manusia adalah makhluk yang mudah beradaptasi dengan situasi, dan saat ini mari kita beradaptasi dengan situasi yang ada. Dan jangan lupa untuk tetap mensyukuri apa yang kita hadapi saat ini, karena kita tahu dan percaya selalu ada rancangan Tuhan yang indah dan ajaib yang sedang Tuhan perlihatkan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa.
Ya Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur sebagaimana Yesaya mengucap syukur untuk setiap keadaan yang terjadi bagi bangsa Israel, karena percaya Tuhan sebagai tempat perlindungan akan terus menyertai dan menyatakan rancangan yang ajaib di dalam kasih dan penyertaan Tuhan bagi bangsa itu. Demikian juga bagi kami saat ini, di tengah masa pandemi di mana kami harus mengikuti pelajaran jarak jauh, di tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi, Tuhan sertai kami. Di tengah berbagai kekhawatiran, ketakutan, kesulitan, biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Mampukan kami untuk bertahan ya Tuhan. Mampukan kami untuk dikuatkan selalu dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang ada. Demikian juga kami mohon penyertaan-Mu dengan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, para siswa, para orang tua siswa, maupun juga guru-guru dan karyawan sekolah. Di tengah tugas yang harus mereka jalani hari demi hari, Tuhan mampukan. Dan mampukan kami juga sebagai siswa untuk dapat tetap berkonsentrasi mengikuti pelajaran jarak jauh. Sekalipun kami menghadapi kesulitan ataupun hambatan, berikan semangat agar kami tetap setia, bertekun di dalam proses pembelajaran ini. Demikian juga para guru yang menyiapkan proses pembelajaran ini. Tuhan tolong mereka semua untuk dapat terus bertekun di dalam memberikan pelajaran, dan melalui ketekunan kesetiaan para guru, siswa boleh terus bertumbuh di dalam ilmu pengetahuan mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa. Di masa pandemi ini kami sadari banyak kesulitan yang terjadi sebagai dampak dari pandemi. Mereka yang terkena dampak masalah ekonomi ataupun juga menghadapi sakit penyakit saat ini, Tuhan kuatkan mereka, berikan semangat agar mereka dapat terus berusaha dan berupaya, dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi atas mereka. Demikian juga bagi para orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemi, Tuhan juga mampukan mereka untuk terus bertahan, dan kiranya mereka dapat melihat bagaimana rancangan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup mereka untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan dan kuatkan, sertai para medis, dokter, perawat, para petugas di rumah sakit menjalankan tugas mereka untuk merawat pasien, agar mereka pun terpelihara dengan kesehatan dan kekuatan. Juga kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, di tengah situasi yang beberapa waktu ini penuh dengan berbagai berita-berita hoaks yang beredar karena Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Tuhan berikan ketekunan bagi mereka yang masih menyelesaikan proses pembuatan undang-undang ini, agar mereka benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Dan biarlah kami semua juga sebagai bangsa boleh membuka hati dan pikiran kami, terbuka terhadap segala sesuatu yang baru, dan membuka mata kami dan pikiran kami untuk mempelajari segala sesuatu yang disiapkan pemerintah kami, agar kami dapat terbuka pikiran kami dan hati kami, dapat melihat dan meyakini apa yang disiapkan oleh pemerintah kami yang baik untuk kehidupan rakyatnya. Tuhan tolong kami semua agar tidak terpengaruh pada isu-isu yang sifatnya hanya untuk membawa dampak yang buruk, berita-berita hoaks yang menakutkan dan bahkan bisa memecah belah kehidupan bangsa ini. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai kami. Biarlah proses pembelajaran yang pada hari ini akan berlangsung, semua dapat berlangsung dengan baik. Tuhan menyertai dan menolong kami semua dalam menggunakan media yang ada, agar segala sesuatunya dapat digunakan dengan baik dan lancar. Ini seruan doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Henny Herlina dari GKI Agus Salim atas firman yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya pelayanan Ibu dapat dipakai Tuhan lebih lagi, dan biarlah firman pada hari ini tidak hanya sekadar kita dengarkan saja, tetapi dapat menjadi berkat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap,
Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah kita menaikkan doa, dan setelah doa kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa penutup. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan kami saat ini. Dan biarlah kami tetap diberikan semangat dalam menjalani hari-hari kami di tengah kesusahan, kesulitan, untuk tetap bersyukur dan percaya rancangan Tuhan yang baik, yang ajaib itu selalu Tuhan nyatakan kepada kami, dan Tuhan yang setia selalu hadir memelihara kehidupan kami. Sebagaimana janji berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap umat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada setiap pelayan Tuhan yang telah melayani dan mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjalani kegiatan belajar mengajar. Tuhan Yesus memberkati.